Kalau saudara pernah punya Facebook atau Friendster, itu bisa berteman dengan siapa saja, bisa terkonek dengan orang lain gitu ya. Nah ini dalam hal social relations. Lalu untuk culture, yang dulu mungkin Anda ya mungkin kalau kayak saya gitu ya, dari kampung gitu, biasanya makannya mungkin yang sehari-hari saya lihat gitu ya. Yang sehari-hari saya lihat misalnya seperti tempe gitu, ataupun sayur bayam dan sebagainya. Nah, karena ada globalisasi yang masuk gitu ya, suatu pemahaman-pemahaman, sehingga yang tadinya masyarakat itu homogen, homogen itu sifatnya berulang itu-itu saja gitu. Ada sesuatu yang baru nih. Nah, jadi heterogen dia. Artinya apa? Saudara sudah bisa menerima. Ya, contoh kalau kamu mungkin ada yang dari daerah ya, misalnya dari Sumatera lah, atau dari daerah Jakarta, lalu kamu pindah misalnya merantau ke daerah Jawa yang relatif misalnya ke Jogja makanannya manis. Nah, maka di sini sudah terjadi yang namanya perubahan culture, tapi dalam ruang lingkup yang lokal. Nah, localization of culture itu biasanya kamu dinamakan culture shock ya. Ada sebuah perubahan-perubahan kecil yang membuat kamu mungkin merasa ada perbedaan gitu. Contoh ya, kalau kamu misalnya dari Jakarta, misalnya dari Sumatera itu, misalnya doyan pedas, nah tapi begitu sampai ke Jogja makanannya manis gitu. Itu bagian dari culture shock. Bahkan Anda saat ini untuk makan sushi nggak perlu harus pergi ke Jepang gitu ya. Datang saja ke mall-mall, atau nggak perlu ke mall, di pinggir jalan juga banyak. Nah itu salah satu apa namanya globalization dalam sebuah culture. Nah itu akhirnya membentuk pola-pola. Anda sekarang udah suka tuh makan sushi. Anda suka makan, kalau makan Korea itu apa tuh? Tteokbokki itu ya. Lalu makan dan sebagainya lah. Kurang lebih kayak kimchi dan sebagainya. Mungkin di antara kamu ada yang suka. Itu bagian dari globalization of culture. Jadi sudah tidak terbatas lagi gitu ya. Anda mau mencicipi kimchi ya nggak perlu harus datang ke Korea gitu. Di dalam politik, nah ini globalisasi itu dulu itu ya, dari parlemennya Westphalia, ini sejarahnya gitu, tahun 1648 itu, di mana dia mendefinisikan adanya suatu batasan-batasan politik gitu ya. Sehingga kalau misalnya saudara tahu wilayah dengan batas tertentu itu menjadi suatu kedaulatan ya, atau sovereignty, dengan adanya teritori sendiri. Nah ini menarik sebenarnya. Kalau kita bicara etika, sebenarnya ada banyak contoh nanti kasusnya beberapa gitu. Nanti saya coba apa namanya ambil salah satu presentasinya, itu menarik. Saya punya apa animasinya gitu kebetulan, karena dulu saya mendalami bidang itu. Nah, di mana tiap-tiap negara itu pasti dia mempertahankan states-nya ya, atau negaranya gitu. Nah, ini bertujuan karena banyak hal gitu, dengan state business itu maksudnya urusannya mereka sendiri kayak gitu. Lalu globalisasi ini biasanya ketika dia sudah mengatur kedaulatan negaranya, maka dia memiliki kekuatan penuh gitu ya untuk mengontrol wilayah teritorinya itu tadi. Nah, ya salah satunya adalah kalau Indonesia, dia pasti punya batasnya nih. Nah, dia mengontrol seluruh kekayaan alamnya, seluruh kekuatan yang ada di dalamnya itu dikontrol oleh pemerintah yang sah. Ini kalau menurut Martin Ebrow, apa namanya, suatu kebangsaan atau negara itu biasanya cepat untuk kehilangan kekuatan gitu. Kenapa? Ya karena dia tidak memiliki determinasi yang kuat gitu ya terhadap kedaulatannya sendiri gitu. Jadi dia nggak percaya dengan negaranya. Nah, maka harus dibentuk yang namanya globalization undermines gitu ya, pada kedaulatan negaranya sendiri. Ini apabila suatu negara atau suatu bangsa itu kehilangan kekuatan gitu ya, apa yang terjadi gitu. Secara ekonomi ya dia akan eh, runtuh ya, secara ekonomi dia akan runtuh. Jadi kalau misalnya saudara baca-baca nanti resesi dan sebagainya itu pasti akan terjadi dan berdampak pada ekonomi. Melihat harga-harga di pasar ya,
itu semakin melonjak dan sebagainya. Di dalam kasus politikal, di mana adanya hukum internasional itu biasanya gitu ya, banyak orang yang menentangnya gitu. Jadi nggak selalu disetujui gitu dengan kekuatan-kekuatan dunia, misalnya kayak G20 gitu ya, PBB dan sebagainya. Muncul Greens itu maksudnya adalah kelompok-kelompok ketiga gitu ya, kekuatan-kekuatan baru yang muncul gitu yang menolak suatu keputusan ataupun dari hukum-hukum internasional yang berlaku saat ini. Nah, culturally ya biasa pasti kita salah satunya adalah imbas efek dari globalisasi itu adalah berubahnya etika publik gitu ya. Maka ada istilah sekarang kalau artis-artis di Indo gitu ya, di Indonesia itu kalau dia nggak sopan dan sebagainya dengan artis di luar itu kita dibully gitu. Nah, padahal ya mungkin ke satu di antara kamu ada yang K-pop dan sebagainya gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Sambutan kamu dengan orang luar gitu. Nah, ini bagian dari culture yang ketika suatu negara itu sudah pede sih kalau menurut saya. Bukan hilang kekuatannya enggak, tapi udah nggak pede dengan dirinya sendiri. Nah, ini dia biasanya dengan adanya kekuatan yang hilang dari suatu negara itu, biasanya dia negara-negara ini hilang kontrol gitu ya. Salah satunya adalah adanya overtax. Nah, overtax ini apa? Ada pajak yang harus dibayarkan luar biasa mahal gitu. Nah, di Indonesia pajak yang biasa kamu pajak yang biasa dikenakan oleh kamu gitu ya, PPN tuh udah naik dari 10% menjadi 11%. Dulu seingat saya di tahun 2017-18 tuh Jepang masih 8% untuk all items pajak gitu ya. Jadi kalau Anda beli apapun, pajak yang dikeluarkan oleh negara, yang ditagihkan oleh negara kepada rakyatnya itu hanya 8%. Secara logika Indonesia mengambil gitu ya, pajak lebih banyak kepada masyarakatnya itu 2% waktu itu ya. Bahkan kalau sekarang kalau nggak salah udah 11% kita bayar PPN. Bukan kalau nggak salah, sudah dipastikan gitu. Nah, ini globalization di dalam social relation tadi sudah dijelaskan. Bagaimana Anda sekarang sudah bisa terkonek dengan orang di luar gitu ya, menjadi sesuatu transformasi bagaimana Anda bisa dominasi apa namanya dunia itu dengan teknologi internet sekarang ya. Nah, ya sekarang itu apa namanya metaverse itu kan bakal digadang-gadang menjadi sesuatu yang besar gitu. Tapi nyatanya ya saja kalau nggak salah ya, kalau saudara baca beritanya ya banyak memecat karena mungkin ke, apa ya kepercayaan publik lah terhadap dunia meta itu masih belum terbuka gitu. Nah, ini bagi orang yang sudah invest dan sebagainya di dalamnya ya pasti mereka punya misi gitu ya. Nah, ini tergantung dari masing-masing orang. Ini ini ada beberapa menyikapi gitu ya pada saat Anda berada di kehidupan masyarakat, Anda harus bersikapnya layaknya orang-orang gitu ya, yang ada lingkungan saudara gitu. Nah, pasti kamu akan menyesuaikan. Ini disebut dengan transnational business relation dalam kehidupan masyarakat. Yang umum ketika kamu menggunakan kehidupan. Misal, mungkin kalau kamu di rumah gitu teriak-teriak di rumahmu sendiri di dalam kamar kedap suara misalnya, Anda berteriak ya nggak masalah, mungkin nggak mengganggu orang lain. Tapi kalau Anda sudah di public life di kehidupan masyarakat, mungkin Anda teriak-teriak disangka gila mungkin ya, disangka gangguan sebagainya ataupun memang Anda
eh, dianggap orang yang mungkin ya, macam-macam lah gitu ya. Ini life, bedanya dengan private life. Nah, satu lagi dia saya sering sampaikan juga Mas, udah bicara public life gitu ya di kehidupan masyarakat, gunakanlah etika bermasyarakat. Contohnya di kendaraan bermotor, SIM-nya itu nggak punya SIM, setidaknya kamu sudah punya suatu license untuk berkendara gitu. Nah, kecakapan berkendara ya pasti karena kamu sering mengendari motor, tapi ada unsur-unsur lain, misal kalau knalpotnya kamu ganti gitu ya. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya berapa desibel gitu ya untuk noise-nya. Lalu sama kamu ubah itu knalpotnya jadi bising dan sebagainya. Nah, itu udah menyalahi aturan standarisasi gitu. Yang diperbolehkan dengan ambang batas pendengarannya masyarakat umum. Nah, itu artinya kamu sudah melanggar yang namanya public life, etika dalam bermasyarakat. Oke, ini beberapa idea terhadap society ya. Ada John Urey, Ulrich Beck, Roland Robertson, di mana society itu merupakan suatu ide ya, ide yang terbentuk untuk berkelompok orang-orangnya. Nah, ini di tahun 19 century ya, di tahun 1900-an lah. Durkheim itu dia berbicara masalah society. Nah, di mana society itu adalah suatu ikatan gitu ya antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, dengan sesuatu yang lebih besar lagi, mereka akan membentuk suatu bangsa atau suatu negara. Berarti dari orang, lalu dia membentuk suatu ikatan, banyak, dia membentuk sesuatu ide yang baru, lalu dia bisa membuat suatu negara. Nah, ini banyak yang terjadi ya, seperti salah satu contohnya adalah, mungkin dulu bukan apa itu namanya yang lepas dari kita, Timur ya. Timur dulu kan satu bonded dengan Indonesia, orangnya sama gitu ya, bagian timur kita dan sebagainya. Mungkin dia ada suatu faham ataupun idea gitu ya dalam suatu society dia yang berkehendak dia harus memisahkan diri. Nah, orang-orang yang berkehendak ini disebut a think society ya, dan dia membentuk suatu negara baru. Lalu di mana ada seorang dari Jerman ya, Jerman Society ini seperti orang Jerman ya, ataupun British ini biasanya European lah kurang lebih. Nah, ini British Society ini seperti kalau dulu ya orang-orang British ini dan orang Jerman ini kan dia hidupnya masih ada Jerman Barat, Jerman Timur, British. Salah satunya British Society itu seperti kalau kayak sekarang kamu bicara bahasa Inggris tuh aksennya British, itu kan bagian dari masyarakat British. Nah, ini beberapa pendapat ya tentang society di tingkat dunia, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana jejaring sosial itu bisa Anda buat gitu ya. Sekarang karena memang di dalam era globalisasi, Anda harus membuat suatu jaring-jaring itu dan mempermudah pekerjaan saudara mungkin ya. Ini salah satu contoh kalau saudara membeli suatu produk gitu, yang dia biasanya ada di luar gitu ya, penjualnya dari luar. Anda bisa gunakan Amazon mungkin, Anda bisa beli barang macam-macam dari luar gitu ya. Nah, ini terkonek dengan satu networks gitu. Apa platformnya? Berarti platform jual beli. Nah, tapi kan Anda sebagai social change-nya ya, ada di dalam masyarakat itu suatu paradigma gitu loh, ataupun suatu pandangan gitu ya, ketika Anda menjalin suatu jejaring dengan orang dan orang berikutnya gitu, maka di sini yang disebut dengan adanya social change. Nah, ada rantainya gitu ya, dan rantai-rantai itulah selalu menyambung sehingga dia membentuk suatu jaringan. Oke, ini kalau Anda lihat gitu ya,
salah satu pandangan dari Zygmunt Bauman dalam globalisasi. Orang selalu cenderung untuk ingin bergerak bebas ya. Mereka akan berubah menjadi transnational business people nih, artinya bukan lagi multinasional ya, tapi dari banyak culture. Lalu ada global tourisme. Nah, ini sudah terlihat. Nah, jadi bukan hanya di Bali, Lombok pun sekarang kan sudah macam-macam banyak turis ya. Bahkan di Lampung saja di tempat saya itu udah banyak bule yang datang hanya untuk surfing. Lalu adanya suatu dorongan ini untuk apa namanya menjadi sebuah apa ya kemiskinan lah ya, poor ini kan miskin. Nah, di mana terlihat banyak orang-orang migran yang bekerja. Mungkin kalau di Indonesia kalau kamu lihat sekarang sudah banyak orang migran ya, migran itu banyak orang-orang dari luar bekerja gitu di Indonesia gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu hal mendorong untuk menjadi miskin gitu ya. Lalu banyak mengungsi, rakyat-rakyatnya pada banyak mengungsi dan sebagainya. Biasanya negara Timur Tengah seperti Sudan, Somalia dan sebagainya. Nah, ini saya juga pernah punya cerita menarik. Teman saya itu ternyata dulunya adalah migran ya, asal Maroko. Nah, jadi kan Maroko itu nggak terlalu maju negaranya. Mereka berbatasan langsung kalau tidak salah dengan Prancis di Eropa ya. Nah, ini salah satu teman saya itu waktu kita sekolah sama dulu di Jepang itu kan akrab saya, bahkan duduknya kita satu bangku waktu itu. Sering dia bercerita gitu, saya tanya-tanya, ternyata Muslim. Nah, tertarik dengan dia gitu ya. Ternyata dia migran dari Maroko gitu. Orang tuanya tinggal di Maroko, pisah dan sebagainya. Akhirnya salah satu orang tuanya bekerja di Prancis gitu ya. Kalau nggak salah ibunya, lalu dia ikut sama ibunya beberapa tahun, ayahnya menyusul gitu. Nah, mereka akhirnya menetap di Prancis gitu. Maka mereka menjadi seorang imigran lah waktu itu ya. Nah, karena memang dengan kondisi ekonomi negara yang kurang baik gitu. Dan dibutuhkan juga memang kalau saudara lihat dia pernah ke Malaysia aja, kita lihat Malaysia itu kan terdiri dari 3 ras yang kontras ya. Ada ras Cina, ada ras India, dan ras Melayu di sana. Biasanya di dalam pemerintahan itu dipegang sama orang-orang Melayu. Kalau perdagangan dan sebagainya itu orang China. Kalau untuk pekerja kasar dan yang seperti di restoran, lalu yang bersih-bersih dan sebagainya lah ya, yang dalam tanda kutip pekerjaannya agak kasar, itu biasanya orang India. Nah, ini biasanya kita lihat dari negara-negara yang mana mereka menampung dari orang-orang dari negara-negara ya, karena ada dorongan dari negara-negara miskin itu tadi. Nah, sehingga mereka bisa mempekerjakan si pengungsinya tadi, refugee, pengungsi ya, refugee. Ini globalisasi dalam culture, ada positif, ada negatifnya. Yang positifnya seperti kamu bisa apa namanya berbagi lah ya, berbagi idea dan nilai-nilai gitu dengan orang lain. Misal salah satu contohnya itu ada World Cup, Olympic Games, atau kalau di Asia kan ada Asia Games, ada Asian Games, dan sebagainya. Lalu negatifnya, local culture destroy, rusak local culture-nya. Benar nggak sih? Nah, ini bisa kamu jawab dari dalam dirimu sendiri. Benar nggak ya kira-kira dengan banyaknya apa namanya budaya luar yang masuk ke negara kita gitu, kita kehilangan budaya kita sendiri. Apa betul emang kita negara yang nggak ramah tamah gitu? Ya sebagai salah satu contoh misal di jalan aja, jalan kita itu kan padat, sudah padat, apa namanya rusuh gitu ya kalau misalnya sudah lampu merah gitu. Nah, hijau pun belum gitu, masih kuning itu sudah diklakson-klaksonin gitu ya. Nah, ini budaya siapa ini yang masuk gitu, yang katanya kita negara orang-orang yang gemar di Pulau Jinawi gitu ya. Sabar, identiknya dengan sopan santun dan sebagainya. Apa itu sudah hilang gitu ya. Nah, itu bagian dari etika. Tapi kalau culture secara keseluruhan atau budaya secara keseluruhan itu tadi
Anda mungkin sekarang gemar makan sushi ya, ketimbang makan kerak telur. Ya nggak bisa dipungkiri. Saya pun demikian gitu. Kalau disuruh makan sushi sama kerak telur, pasti saya pilih sushi dulu. Nah, baru saya cicip kerak telur. Nah, ini bagian dari pergeseran budaya sebenarnya, bukan menghancurkan juga enggak. Apakah kita akan benci dengan kerak telur? Saya rasa enggak. Kita justru malah kadang kangen gitu ya. Wah, mana nih pedagang kerak telur kok udah sepi, nggak ada lagi gitu. Nah, ini lama-lama akan hilang dan rusak. Karena apa? Karena kita tidak ada demand-nya, tidak ada permintaan. Lama-lama dia akan hilang gitu. Dia kan mau bertahan hidup juga, nggak mungkin kalau dia jualan nggak laku ya dia tinggalkan di situ. Dia cari dagangan yang lain. Dagang apa yang dia senang? Kayak sekarang hotang-hotang itu kan bukan makanan asli kita ya. Nah, tapi banyak dijual di pinggir jalan. Pokok ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 3 menit lagi. Ini saya rasa hampir mirip-mirip lah ya. Kalau misalnya saudara pernah lihat McDonald, McDonald itu kan punya Amerika gitu ya. Nah, ini McDonald ada di Cina, ya, ada di negara-negara Asia gitu. Artinya orang secara tidak langsung sama aja seperti kita juga ya, itu dipaksa untuk makan McDonald gitu. Kalau kita mau makan burger ya pasti ke McDonald gitu. Bahkan kalau misalnya kita Muslim ya, misalnya ke suatu negara kemana gitu, mau makan kan agak susah tuh. Ya Anda cari McDonald yang ada jual misalnya fish gitu ya, fish burger dan sebagainya. Kalau misalnya saudara nggak makan daging kayak gitu ya. Nah ini kita dipaksa gitu ya dengan American Consumer Brands seperti McDonald's, Nike, Coca-Cola, Gap ini baju. Kalau yang kamu kenal sekarang Uniqlo ya, dulu ada Gap. Gap ini produk baju kalau nggak salah, fashion. Nah sekarang banyak produk-produk yang kita sendiri bahkan nggak menyadari kalau itu bagian dari culture shifting ya, perubahan dari culture. Nah ini westernization atau Americanization itu dia mau mengamerikani orang-orang gitu ya, dengan orang Amerika gitu, dengan gaya mereka makan burger dan sebagainya. Dan itu harus ditiru oleh semua orang di dunia. Nah, Anda bayangkan berapa kekayaannya mereka gitu ya. Ini disebut dengan kapitalisme. Nah, ini kalau culture yang imperialism, bagaimana dia memaksakan itu ya, secara tidak langsung ya. Kita memang nggak dipaksa untuk beli McD, tapi kan setidaknya kalau kita lihat ada pernah McD di situ, pasti kita ingin mencoba. Nah, ini disebut Americanization atau Westernization. Untuk culture imperialisasi ini dominannya biasanya Amerika lah ya, kalau dulu sampai sekarang pun masih Amerika mendominasi. Lalu oligopoli dari media-media besar ya seperti Disney, Warner, Sony ini masih masih bertahan sampai hari ini gitu ya. Kalau kita lihat, lalu ada sesuatu hal yang enggak seimbang gitu dari suatu flow-nya gitu ya, dari core to periphery. Nah, ini biasanya yang tadinya mendasar jadi justru malah hilang gitu ya, budayanya gitu ya. Anda sekarang kalau lihat gitu ya, Hollywood ini saingannya apa? Bollywood, India itu punya Bollywood gitu. Nah, kalau kita apa? Nah, jadi malah kita senang gitu kalau keluar negeri pasti fotonya di Hollywood. Kalau kita ke Hollywood ya, pasti foto di sini Hollywood. Ke Los Angeles. Nah, ini culture class atau versus toleransi. Nah, ini Anda mungkin sering lihat gitu ya. Ini mungkin tidak usah terlalu dalam kita membahas ini karena memang sepintas saja ya. Cultures itu biasanya bisa memecah belahkan atau kita sebut dengan toleransi juga ya. Macam-macam lah. Kalau di negara kita mungkin toleransinya sangat besar gitu ya. Tapi belum tentu di negara luar itu eh, toleransinya bagus gitu ya. Cuma sejauh saya melangkahkan kaki di belahan bumi gitu ya, itu sepertinya
negara yang sepertinya agak susah untuk beribadah itu waktu itu di Perancis. Jadi saya pernah ke Perancis, saya sholat, ya sholat kalau di Jepang itu sholatnya di mana saja itu Anda nggak masalah gitu ya, yang penting tidak mengganggu jalan orang. Pinggir-pinggir jalan Anda gelar sejadah dan sebagainya, sholat di situ ya silakan saja. Selagi tidak mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau di Perancis diciduk, saya pernah diciduk padahal saya sudah di pinggir, ya, jadi saya tidak diperbolehkan sholat di situ. Mungkin dikirain satu dan lain hal ya. Waktu itu karena memang di Prancis tahun 2017-an itu sedang high criminals ya, jadi tinggi tingkat kriminalitasnya. Nah, ini bagian dari culture itu bisa saja merusak gitu ya atau menjadi suatu toleransi dalam beragama. Cultural heterogenization artinya orang-orang dengan adanya globalisasi dia sudah tergabung nih. Anda tadinya yang pakai pakaiannya mungkin ya, pakai pakaiannya sekarang keindonesiaan banget gitu. Nah, sekarang sudah banyak model-model dunia yang masuk gitu. Bahkan produk lokal kita ada yang keluar juga. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab heterogenization yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Cara mengidentifikasinya gampang gitu ya. Anda lihat saja ada pola-pola yang sekarang banyak berubah gitu. Kalau dulu Anda nonton TV pakai TV dicolok gitu, sekarang Anda nonton TV dari handphone gitu, ataupun kalau mau nonton apa namanya film mungkin nggak ke bioskop lagi ya, tapi lewat Netflix gitu. Ini bagian dari upaya-upaya lah adanya suatu apa namanya pergeseran-pergeseran gitu ya di dalam kehidupan berbudaya. Ini hybridization artinya Anda bisa hidup dengan beberapa budaya lah ya. Hybrid itu bisa dua dan yang bisa digabungkan gitu ya. Seperti kalau Anda lahir dari orang tua yang mungkin berbeda culture, pasti juga akan mengalami yang namanya perbedaan budaya gitu ya. Misalnya kalau bapaknya orang Prancis gitu ya, dan ibunya orang Indonesia, nah pasti Anda merasakan ada dua hal kebudayaan gitu antara orang tua saudara. Nah, ini globalisasi dari religi ini ada ya. Nah, ini cuma saya nggak terlalu detail saja, cuma nanti saudara cari tahu sendiri kalau tentang agama ya. Ini lebih ke private life. Gitu. Di dalam New Age religions, nah ini biasanya ada bits of Christianity, Hinduism, Buddhism, Taoism, Celtic paganism dan sebagainya lah. Ini adalah agama-agama baru gitu ya, yang lahir baru. Apa nanti saudara bisa bisa lihat gitu, kayak saya juga baru tahu ada kalau Taoism ini kayaknya negara-negara apa eh, komunis biasanya mungkin ya, nanti dilihat Celtic paganism dan witchcraft dan sebagainya. Lalu globalisasi dari makanan, nah ini tadi seperti food cuisine ya, ada French Japanese, Anglo Indian. French Japanese ini kayak macam-macam masakan yang dikombinasikan. Kalau di Indonesia mungkin kayak Anda bikin rendang, steak gitu ya, bumbunya pakai Indomie gitu. Nah, itu bagian dari westernization dari makanan Indonesia. Lalu globalization musik, nah musik-musik kita dulu mungkin masih pakai cara-cara Indonesia ya dibawakan. Kalau dulu saya ingat dulu di kampung halaman saya itu di Lampung itu ada lagu-lagu Lampung. Nah sekarang mungkin sudah mulai tergerus gitu, jarang terdengar lagi. Sudah banyak musik-musik seperti di Indonesia kayak elektronik apa itu EDM itu ya. Lalu ada semacam DJ dan sebagainya. Itu kan bagian dari globalisasi dari musik. Banyak hal-hal yang bisa menjadi global gitu ya, bukan hanya tentang makan, musik, tapi pakaian, fashion dan sebagainya itu bisa. Oke, ini beberapa poin yang harus Anda consideration ya. Consider itu harus Anda perhitungkan kembali lah gitu ya, di dalam economic globalization itu terbagi gitu ya, dari global capitalism, efeknya seperti apa gitu ya. Nah, ya memang baik juga sih kalau misalnya negara kita bisa menjadi negara kapital gitu ya. Negara-negara dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya, dari sisi usaha, dari sisi good governance dan sebagainya. Lalu secara politik kita juga bisa
membuat suatu kekuatan baru gitu ya. Nah ini bukan tidak mungkin kita bisa menjadi suatu negara dengan kekuatan yang besar kayak gitu. Lalu social globalization, nah bagaimana kita membuat suatu koloni gitu ya, atau membuat suatu pertemanan, relation dengan orang dari lintas benua lah kayak gitu. Nah apakah setiap orang itu sama nggak sih? Nah, bisa aja itu tadi ya, etika di negara kita seperti ini, etika di negara luar mungkin seperti ini. Nah, itu sebagian dari keseimbangan ya. Mungkin yang menurut kita baik, mungkin belum tentu orang lain baik. Lalu ada culture globalization. Nah, ini culture ini banyak hal gitu ya. Ada culture clash. Clash ini ya pasti beradu lah culture-culturenya. Anda mungkin dari, oh, saya suku Batak nih, saya suku Jawa, saya suku Lampung, saya suku Palembang, saya suku saya yang paling bagus ini. Nah, ini ada culture clash di dalamnya. Padahal itu pasti terjadi gitu ya. Karena menurut teorinya tadi yang namanya culture clash itu pasti terjadi di tengah masyarakat. Nah, kalau kita bicara global ya namanya ke budaya mana nih nanti yang akan menang gitu ya. Ya sama kalau misalnya Anda kalau diminta berfoto gitu, senang tuh pakai foto pakai apa tuh bajunya Jepang itu, baju Korea itu hanbok ya, hanbok. Nah, itu saya lihat kalau di BSD itu apa namanya ada komunitas yang suka Korea itu pakai hanbok gitu. Atau kalau di ICE gitu ya, kemarin saya lihat juga ada apa namanya anim gitu ya, anime gitu. Nah, buat kamu yang pecinta-pecinta anime atau hanbok dan sebagainya, itu bagian dari apa namanya cross culture, bukan berarti menggerus culture yang ada gitu ya. Nah, mana yang paling penting gitu? Apa efeknya gitu setelahnya? Nah, ini negara harus kuat budayanya gitu ya. Maka Pak Harto pernah bilang, harusnya ada satu slide lagi nih gambar mukanya Pak Harto. Kalau anak mudanya sudah tidak peduli dengan bangsa ini, kalau sudah tidak percaya dengan produk lokalnya, maka tunggu saja tidak akan lama lagi. Itu kalau nggak salah ya, itu kurang lebih yang disampaikan Pak Harto waktu itu. Ketika mau cari, ini harus ada gambar Pak Harto satu terakhir. Nah, itu kuat sekali makna yang disampaikan oleh Pak Soeharto waktu itu. Ya, jadi istilahnya adalah cintailah produk Indonesia gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup kayaknya, Pak. Cukup, Pak. Ada berapa orang mahasiswa? Sekelas ada 24, Pak. 24. Di Zoom ada 21. Siapa 3 orang yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Coba saya lihat dulu ya. Oke, Adel nggak ada ya? Ahmad ada? Ini Pak TKG 1, Pak. Ini tuh Oh, sorry. 431. Agnes ya? Ada Agnes? Ada? Alif? Hadir, Pak. Bagja? Billy? Hadir, Pak. Oke. Tia? Hadir, Pak. Fakih? Hadir, Pak. Fitri? Hadir, Pak. Hamzah? Hadir, Pak. Indri? Hadir, Pak. Kevin? Matthew? Hadir, Pak. Maya? Hadir, Pak. Muhammad Fajar? Rifan? Hadir, Pak Rifan. Nadia? Hadir, Pak. Namira?
Hadir, Pak. Oki, Hadir Pak. Rifki, Hadir, Pak. Rizik, Sakti, Hadir, Pak. Sultan, Tia, ada Tia, Tiara, Hadir, Pak. Tiara Andini, Zahira. Ya. Ada yang belum dipanggil? Itu Bagja Bayhaqi hadir, Pak. Oke. Agnes nggak ada ya? Ini kurang tahu. Sultan sama Kevin katanya jaringan sih, Pak. Ini Kevin ada, cuma Sultan katanya ketahan di breakout tadi. Nggak sempat masuk. Oke. Ya oke lah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, tolong nanti tugasnya dikumpulkan ya di Google Drive saja, satu orang masukkan di Google Drive yang kemarin. Bapak, maaf. Iya, hadir. Tadi sinyalnya jelek, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, Pak.